Hello everyone, hoping you are in very good condition as well. And di video kali ini Miss Li akan meresume apa saja yang sudah Miss Li bahas di Zoom pertama kelas TOEFL batch 41. Baiklah, jadi untuk kali ini Miss Li akan membahas tentang structure dalam soal TOEFL, yang mana di sesi kedua ini diberikan waktu hanya 25 menit untuk 40 soal. Sehingga 40 soal dibagi 25 menit sama dengan 32 detik per soal. Usahakan teman-teman bisa menjawab dengan benar sebelum 32 detik. Dan Miss Li akan membahas soal yang pertama di contoh pretest structure. Jadi untuk part pertama adalah tentang structure, yang mana di sini ada 15 soal dan tentang incomplete sentences. Kita disuruh untuk mencari mana jawaban yang benar dari setiap pertanyaan. Contoh nomor 1, the North Pole a latitude of 90 degrees north. Di soal nomor 1 di sini kita harus mencari mana subjek dan mana verbnya. Semua soal dalam struktur kita wajib menentukan dan wajib paham mana itu subjek, mana itu verb. Yang mana dalam nomor 1, untuk subjek itu pasti dalam bentuk noun. Dan kata benda yang ada di depan ini dipastikan dia adalah sebuah noun. Dan dia fungsi noun itu adalah sebuah subjek di sini. Dan ciri-ciri noun adalah diawali artikel. Artikel itu sendiri ada contohnya yaitu the, a atau an. Di sini ada the. Jadi menunjukkan kalau adanya sebuah kata benda dan kata benda yang ada di depan kita sebut subjek. Maka dari itu kita harus mencari verbnya. Apakah sudah ada verb di sini? Kemudian kita temukan kata a latitude. Ada a artikel. Nah, kalau ada artikel berarti ini adalah kata benda. Nah, kata benda yang berada di belakang pasti itu bukan sebuah subjek, jadi dia adalah sebuah objek. Setelahnya ada kata of, ya. Of itu adalah kata depan atau dalam bahasa Inggris preposition. Preposition itu fungsinya adalah untuk menghubungkan antar kata. Antar kata apa? Antar kata benda. Nah, dalam hal ini setelah of dan sebelum of harusnya adalah noun. Dan sebelum of adalah noun, a latitude. Setelah of adalah degrees north, dia juga adalah sebuah noun. Maka dari itu, di sini kita belum menemukan yang namanya verb. Kira-kira teman-teman bisa menjawab mana sih yang verb ya? Oke, kita akan melihat di pilihan. Untuk pilihan alfa, di sini ada has. Has itu adalah verb. Dan it itu adalah kata benda, kata ganti ya, kata benda dalam bentuk kata ganti, it has. Maka dari itu, kalau kebanyakan kata benda sehingga dia menjadi subjek juga di sini, it has itu mempunyai. Maka dari itu, kasus di pilihan A kita sebut double subject. Maka pilihan alfa salah. Kalau kita pilih bravo, is having. Is having itu bisa disebut sebagai verb, yang mana dia adalah satu kesatuan auxiliary plus verb ing, yang artinya the North Pole is having, sedang memiliki. Nah, untuk menunjukkan arti sedang itu memang menggunakan to be plus verb ing. Nah, tapi kita harus paham sama konsep kapan kita menggunakan kalimat sedang. Yang namanya kalimat sedang itu pasti memiliki time signal, yaitu ada sekarang, at present, dan lain sebagainya.
Akan tetapi di sini tidak ada time signal dan artinya adalah ini tidak mungkin diartikan sedang memiliki latitude atau garis lintang utara. Ya, garis lintang 90 derajat utara. Akan tetapi harusnya tanpa ing ya, dan tanpa is dihapus, ing juga dihapus. Seharusnya have aja sudah cukup ya. Akan tetapi di sini subjeknya itu singular. Nah, kalau subjeknya itu singular, maka verbnya juga singular. Singular itu hanya satu ya, hanya satu. The North Pole itu cuma satu, maka verbnya harus singular. Yang mana kalau kita pilih Bravo salah, dan coba kita pilih Charlie, which is having. Which itu adalah kata tanya, yang mana ya? Yang mana ketika ada kata tanya atau question word, apa aja question word itu? Ada what, ada why, ada who, ada whom, ada juga which, ada juga how. Nah, ini termasuk kata tanya. Plus that. Ada juga when ya, sorry. Nah, ini termasuk kata tanya. Akan tetapi ketika kata tanya diletakkan di tengah-tengah sini ya, which is having, maka dia berfungsi sebagai conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction adalah penghubung antar kalimat ya. Penghubung antar kalimat itu maksudnya gimana? Berarti kalau ada conjunction, aturannya subject plus verb, kemudian conjunction, kemudian subject plus verb lagi gitu. Subject verb, conjunction, subject verb. Aturannya SV, CSV seperti itu. Sedangkan di sini ketika kita pilih Charlie, which is having itu adalah conjunction plus verb. Sedangkan di sini yang kita cari adalah verb, kurang verb. Dan ketika pilih which is having itu tidak ada subjeknya. Ya, di sini tidak ada subjeknya dan di sini sebelum which juga tidak ada verbnya. Jadi untuk pilihan Charlie salah. Ya, kurang apa? Kurang subjek, kurang verb ya. Verbnya kurang, subjeknya juga kurang. Otomatis jawaban yang paling tepat adalah has, karena has ini adalah verb singular. Ya. Singular itu ketika verb have, ketika ditambahi s menjadi has. Ya. Beda sama kata-kata yang lain ya, kata kerja yang lain contohnya menulis itu write. Ketika orang ketiga tunggal untuk singular berarti writes, ditinggal nambahin s aja. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 2. The city of Beverly Hills is surrounded on titik-titik the city of Los Angeles. Untuk mengidentifikasi soal seperti ini, kita tetap seperti nomor 1 harus mencari subjek dan verbnya. Dan yang kita temukan di sini adalah verb is surrounded, yang mana verbnya ini dalam bentuk pasif, yaitu to be plus verb 3, yang artinya nanti dikelilingi. Oke. Dan ketika to be plus verb 3 ini to be-nya dalam bentuk singular, otomatis kita sebut saja disingkat menjadi verb yang singular. Maka dari itu subjeknya juga harus singular. Subjeknya di sini bukan Beverly Hills tapi the city. Bagaimana kita bisa tahu subjeknya adalah the city bukan Beverly Hills? Di sini ada sebuah preposition yaitu of. Seperti yang Miss Lee jelaskan tadi, preposition adalah kata depan. Dan ketika ada kata benda yang jatuh setelah preposition itu bukan subjek. Tidak boleh menjadi sebuah subjek, maka dari itu subjeknya adalah the city. Oke, kita tulis di sini subjek verbnya sudah aman. Sedangkan di sini titik-titiknya itu jatuh setelah on. Nah, on itu adalah preposition juga. Setelah preposition itu pasti jatuh sebuah noun. Dalam hal ini ada kata the city
The city adalah noun. The city of Los Angeles adalah noun dalam bentuk phrase. Maka saya singkat menjadi NP. Yang dicari di sini apa kira-kira, ya? Jadi yang dicari adalah selain subjek dan verb. Selain subjek ataupun verb. Maka dari itu, ketika kita melihat pilihan alfa, ini adalah noun, it sites. Nah, it-nya ini kembali ke the city. Sisi-sisinya. Jadi sisi-sisinya the city. Seharusnya benar ya. Akan tetapi it sites sama the city ini sama-sama kata benda. Jadi it site kemudian plus noun lagi, maka kurang tepat. Harusnya ditambah of dulu. It sites of the city. Maka dari itu di sini untuk yang benar harusnya kurang of ya. Tuh. Kemudian untuk pilihan alfa salah, untuk pilihan bravo di sini ada R. R itu adalah verb. Nah, ketika ada dua verb dalam satu kalimat tanpa conjunction, maka di sini kurang conjunction. Atau kurang penghubung antar kalimat, kurang C ya, kurang conjunction. Maka bravo salah. Kalau kita pilih Charlie, it is. Jadi it itu sebuah noun, maka kita sebut di sini sebagai subjek, verbnya is. It is, maka ada subjek verb. Kurang apa? Kurang conjunction juga. Jadi yang paling tepat adalah delta, all sites by. Jadi all sites by di sini hanyalah sebuah keterangan karena diikuti oleh by, ya. All sites by the city. Jadi setelah on itu adalah noun, kemudian diikuti oleh preposition by. Jadi antar kata benda all sites sama the city itu digabungkan oleh by, oleh gitu. Selanjutnya nomor 3, titik-titik Greyhound can achieve speeds up to 36 miles per hour. Subjek verbnya adalah, sebelum kita menemukan subjek, kita mendapati sebuah verb yaitu can achieve. Jadi ketika kita menemukan modal plus verb bear itu kita sebut saja verb. Yang mana subjeknya itu boleh sembarang ya. Boleh plural, boleh singular. Dan di sini ada koma. Konsep sebuah koma itu adalah koma pasti ada menghubungkan antar kata ya. Jadi koma titik-titik koma titik-titik koma seperti itu. Akan tetapi di sini komanya cuma satu. Berarti ketika kita menggunakan komanya cuma satu, otomatis masih ada yang kurang di sini ya. Karena koma nggak cuma satu ya, seharusnya ada lebih dari satu di sini. Kalau kita lihat pilihan alfa bravo charlie, koma yang ada komanya cuma ini. Oke. Kalau misalnya kurang jelas akan Misli jelaskan lebih detail. Oke, jadi ketika kita fokus sama pilihan, kalau kita pilih alfa, the Greyhound can achieve, maka koma di sini tidak ada fungsinya. Kenapa? Karena koma ini kalau kita hapus pun the Greyhound can achieve itu benar. Tapi kalau ada komanya maka komanya ini tidak berfungsi. Sehingga untuk fungsi koma itu sendiri menjadi hilang kalau kita pilih alfa. Jadi salah. Apalagi untuk bravo, the fastest Greyhound itu juga kurang tepat. Untuk pilihan Charlie, the fastest dog itu juga sama. Ini adalah sebuah noun phrase ya. Noun phrase berarti dia the fastest dog Greyhound, berarti dia tetap menjadi subjek ya. Otomatis jawabannya adalah yang delta. Kenapa? Karena di sini ada koma. Kemudian kalau kita lihat dari vocabnya, the fastest dog, anjing yang paling cepat, the Greyhound. Jadi Greyhound di sini adalah penjelas ya. Penjelas dari si the fastest dog. Jadi untuk subjeknya adalah the fastest dog, kemudian the Greyhound itu adalah penjelas alias apositif kalau dalam istilah grammarnya apositif ya, penjelas. Maka dari itu antar koma di sini itu adalah penjelas atau apositif. Jadi ciri-ciri dari sebuah soal TOEFL ketika teman-teman menemukan ada 2 koma itu sudah dipastikan yang tengah-tengah itu adalah sebuah penjelas atau apositif. Maka subjeknya adalah yang awal. Selanjutnya untuk nomor 4,
Marmots spend their time foraging among meadow plants and flowers or titik-titik on rocky cliffs. Ketika teman-teman tidak paham sama artinya, it's okay ya. Kita hanya cukup tahu ciri-cirinya saja. Kita lihat verbnya adalah spend ya, menghabiskan, spend. Marmots adalah subjeknya dalam bentuk plural. Marmots ada s-nya ya, makanya plural. Untuk spend itu tidak ditambahin apapun, maka dia juga plural. Jadi kalau dituliskan polanya seperti ini, subject plus verb, sudah aman. Kemudian setelahnya itu ada kata benda their time ya, their time itu termasuk kata benda, jadi ini adalah sebuah objek ya. Foraging itu adalah sebuah adjektif yang mana bentukan dari kata kerja foraging, karena diakhiri dengan ing dan tanpa ada to be maka dia disebut adjektif. Among itu adalah sebuah preposition. Preposition itu berarti penghubung antar kata. Among apa? Among meadow plants. Jadi namanya antara, among. Kata-kata yang jatuh setelah among itu pasti plus plural. Nah, di sini ada meadow plants. Dan ini itu bukan subjek ya, karena kata benda yang terletak di akhir setelah verb itu pasti bukan subjek. And flowers, or. Nah, ini ada penghubung antar kata lagi yaitu or. Yang mana or itu harus bentuknya sama sebelum dan setelahnya. Dan kira-kira diisi apa? Ketika kita melihat pilihan alpha gets sun ya, seharusnya sebelum or itu juga harus ada kata kerja. Get itu adalah verb yang singular ya. Setelahnya apakah ada kata kerja bentuk singular? Tidak ada, jadi salah ya. Kemudian di sini ada pilihan delta sunny. Sunny itu adalah adjektif ya. Sunny itu adjektif. Dan sebelum or di sini apakah ada adjektif yang polanya sama? Nah, cuma ada foraging adjektif bentukan dari kata kerja. Sedangkan sun itu bukanlah bentukan dari kata kerja, tapi bentukan dari kata benda sun, yaitu matahari. Maka dari itu untuk pilihan delta juga salah. Kemudian selanjutnya ada the sun. The sun itu adalah kata benda. Jadi or the sun on itu maksudnya kurang tepat ya. Karena or di sini itu memparalelkan atau menyamakan antara foraging ya. Jadi foraging di sini kan adjektif bentukan dari kata kerja foraging among meadow plants and flowers or sunning seharusnya. Jadi or sunning on rocky cliffs. Seperti itu. Oke. Jadi untuk pembahasan nomor 4 itu paralel. Selanjutnya nomor 5. The greenhouse effect occurs titik-titik heat radiated from the sun. Untuk verbnya adalah occurs, verbnya singular, dan di sini ada subject the greenhouse effect ya. Subjeknya juga singular. Kalau kita tulis subject plus verb sudah aman. Titik-titik heat itu adalah noun. Oke. Radiated from itu adalah adjektif ya. Kenapa? Karena tidak ada to be-nya. Jadi ketika ada verb 3 bentukan adjektif bentukan dari verb 3 berdiri sendiri itu disebut adjektif. Apalagi ini diikuti oleh preposition. Jadi ketika ada adjektif bentuk verb 3 diikuti oleh preposition, maka dipastikan dia itu sebuah adjektif yang memang dia itu tanpa ada to be. The sun itu juga noun. Maka dari itu yang dicari di sini apa selain subject verb. Atau kalau subject verb cari yang ada conjunction-nya ya, conjunction plus subject verb. Maka dari itu ketika kita memilih alpha, when does. Nah, setelah kata tanya ada auxiliary itu berarti kata tanya. Maka dari itu alpha tidak mungkin ya. Karena di sini tidak mungkin ada kata tanya di tengah-tengah. Kalau kita pilih bravo does, tiba-tiba ada does ya, occurs does the earth. Ketika ada auxiliary di depan ya. Setelah kata kerja di sini bukan kalimat tanya. Jadi does the earth atmosphere trap. Jadi verbnya ada di sini. Maka dari itu ini juga kata tanya, maka jangan dipilih. Ketika kita pilih delta, the earth's atmosphere traps. Jadi ini ada subjek, di sini ada verb dan ini adalah bentuknya subject plus verb. Maka kurang conjunction. Maka salah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie karena di sini ada when itu conjunction, the earth's atmosphere traps itu subject plus verb. Oke, untuk selanjutnya nomor 6. The Rose Bowl plays on New Year's Day
in the oldest postseason Colgate football game in the United States. Verbnya kita temukan di sini di koma kedua, jatuh setelah koma kedua. Ingat tadi ya, masih keterangan sebelumnya, ketika ada 2 koma berarti di antara 2 koma tersebut adalah sebuah apositif ya. Jadi sebelum verb di sini adalah sebuah apositif. Yang mana apositif itu adalah sebuah keterangan yang menerangkan subjek. Nah, ini adalah subjeknya, ini adalah verbnya. Jadi kalau polanya seperti ini, subjek plus verb sudah aman. Tapi ketika kita pilih teks di sini itu sebuah verb yang singular. Kenapa? Karena ada s-nya. Otomatis ini adalah verb. Jadi salah ya. Karena yang dibutuhkan di sini adalah apositif. Apositif itu keterangan dari subjek itu sendiri. Kalau kita pilih it takes ya, it itu subjek, takes itu verb. Jadi kurang conjunction. Jadi apositif juga bisa dalam bentuk sebuah kalimat, tapi kalimatnya harus ada conjunctionnya ya. Jadi salah. Kalau kita pilih delta, took itu adalah verb kedua. Nah, kecuali kalau tooknya di sini diganti menjadi taken ya, menjadi verb 3 itu baru benar. Kalau verb 2 itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi seharusnya verb 2 itu sebelumnya itu harus ada subjek. Maka dari itu kalau kita pilih verb 2 di sini kurang tepat ya, sama seperti A. Alasannya yang paling benar adalah Charlie, yang mana apositifnya di sini dalam bentuk conjunction plus yang berperan ganda sebagai subjek plus verb. Jadi sudah benar kalau kita polakan subjek plus conjunction plus subjek, conjunctionnya merangkap sebagai subjek plus verb kemudian plus verb. Seperti ini kalau kita polakan ya. Subjek, conjunction, verb, verb. Jadi ini adalah sebagai apositif, yang tengah di sini sebagai apositif. Kalau diartikan, The Rose Bowl itu adalah sebuah nama game ya, nama football game. The Rose Bowl, which takes yang ya, which takes place on New Year's Day, yang diadakan nih di New Year's, hari tahun baru, is the oldest possession Colgate football game, adalah yang tertua ya. Jadi untuk Charlie pilihan yang paling tepat. Selanjutnya nomor 7, experiments represent a giant step into the medicine of the future. Experiments di sini adalah sebuah kata benda, dipastikan dia adalah sebuah subjek, kemudian represent itu adalah sebuah verb yang mana artinya mewakili ya, represent. Jadi represent di sini verbnya plural karena subjeknya juga plural. Oke. Setelah verb di sini ada a giant. Ini adalah sebuah noun juga, tapi ketika noun ada di atau jatuh setelah verb itu berarti sebuah objek ya. Kemudian titik-titik di sini yang ditanyakan apa? Ya, selain subjek dan verb ya. Karena apa? Karena sudah ada subjek, sudah ada verb. Kalau kita pilih delta, gen therapy uses, ini ada verb uses gitu. Otomatis double subjeknya. Double verbnya. Maka delta salah. Kemudian they use, ini juga ada subjek kemudian verb, maka kurang conjunction. Kalau kita pilih use gen therapy, ini adalah verb ya. Use itu verb yang plural, maka double verb kasusnya. Jadi yang tepat adalah alpha, using gen therapy. Kenapa? Karena using ini adalah sebuah adjektif ya. Gen therapy berarti dia itu noun yang menerangkan experiments, atau dalam bahasa Indonesia itu percobaan ya, eksperimen yang menggunakan terapi gen ya, gen terapi represent mewakili a giant bla 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 bla, seperti itu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, adjektif yang dibentuk dari kata kerja itu memiliki arti yang. Selanjutnya nomor 8, titik-titik of the Hawaiian coastline are living, others are dead. Kita akan menemukan kata kerja di sini are living sama are dead. Jadi ada dua verb ya. Jadi kalau ada dua verb otomatis harus ada satu conjunction. Conjunctionnya belum ada di sini. Jadi antara A, B, C, D yang satu-satunya conjunction adalah alpha. Yang lainnya tidak ada conjunctionnya.
Oke, yang terakhir kita akan membahas nomor 13. Di sini ada rubber from vulcanized silicones with a high molecular weight is difficult to distinguish from natural rubber. Rubber adalah kata benda yang terletak di awal. Dia adalah sebuah subjek dalam bentuk singular, yang mana dia adalah subjek bukan orang atau non-person. From ini adalah preposition. Nah, jadi setelah preposition di sini ada sebuah verb, vulcanized silicones. Nah, akan tetapi di sini vulcanized silicon itu bukanlah verb ya. Karena apa? Karena setelah preposition itu plus noun atau noun phrase. Noun phrase itu adalah kata benda yang terdiri dari beberapa kata, yang mana terdiri dari vulcanized sama silicones. Dan vulcanized ini adalah sebenarnya verb, akan tetapi dia diubah menjadi verb ketiga. Maka dari itu verb ketiga ini bukan lagi menjadi verb, tetapi adjektif. Adjektif yang menjelaskan noun silicones. Oke, jadi from vulcanized silicones with a high molecular weight itu adalah sebuah prepositional phrase atau disingkat menjadi PP, yang kepanjangannya adalah prepositional phrase. Atau kalau di bahasa Indonesia kan, frasa yang diawali oleh preposition atau kata depan, yaitu from. Kemudian di sini ada verb yaitu is. Jadi verbnya di sini itu singular karena subjeknya juga singular. Jadi kalau kita tulis polanya adalah subjek plus verb sudah aman. Kemudian di sini ada to. Ya, setelah to di sini kita tidak terlalu hiraukan karena dia itu lagi-lagi kita sebut PP. Ya. Maka dari itu di sini yang dicari adalah selain subjek atau verb. Oke, jadi untuk pilihan alpha, is produce itu adalah sebuah verb, maka bukan pilihan yang tepat. Untuk producing itu adalah ketika berdiri sendiri, verb ing ya, itu disebut adjektif. Jadi bisa jadi pilihannya adalah adjektif. That produces itu adalah conjunction plus verb. Jadi kurang subjek. Kemudian untuk pilihan delta, produce itu adalah verb 3 yang berdiri sendiri. Ini juga disebut adjektif. Maka bisa jadi antara bravo sama delta. Dan yang paling tepat adalah kita harus melihat artinya. Karena di sini subjeknya itu berupa non-person atau bukan orang. Rubber itu karet. Karet itu memiliki arti yang memproduksi atau yang diproduksi. Oke, jadi kemungkinan besar jawaban yang paling tepat adalah delta, yang diproduksi. Karena kalau adjektifnya dalam bentuk verb 3 artinya adalah yang di, tapi kalau dalam bentuk verb ing artinya yang memproduksi. Maka dari itu jawaban yang paling tepat adalah delta. Baik teman-teman, sekian, terima kasih untuk penjelasan rangkuman dari Zoom kita yang pertama untuk TOEFL batch 41. Batch 41 ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan bahas lagi di Zoom pertemuan yang kedua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. See you around.